Karena Bapak ini kelahiran 6 Juni tahun 59. 6 Juni itu kita semua tahu itu ada hari kelahiran proklamator kita, Pak, yang kebetulan insinyur gitu. Itu memberikan ini pengaruh. Wah, saya juga pengen sana. Dan seberapa jauh nih, Pak, karena tadi ayah adalah seorang comptroller yang notabene itu sangat dekat dengan perekonomian, Pak. Iya, betul. Itu apakah beliau juga turut memberikan arahan atau guidance ke Bapak atau seperti apa? Iya. Orang tua saya sebetulnya lebih memberikan kebebasan, Pak Bima ya, untuk memilih. Tapi kemudian sekali lagi mungkin itu juga garis tangan gitu. Jadi di antara universitas yang diterima tadi, saya akhirnya memikirkan saya harus mencari sekolah yang biayanya paling murah sebetulnya. Bagaimanapun juga walaupun saya terkecil, tapi kan kakak-kakak saya juga sudah punya urusan gitu. Dan itu yang kemudian akhirnya memilihkan saya kuliah di Jogja dan Fakultas Ekonomi. Karena apa? Saya punya angan-angan waktu itu ya, mungkin kalau saya di sekolah di Fakultas Ekonomi itu lebih cepat gitu. Walaupun saya sebetulnya tadi sempat tertarik untuk masuk ke Fakultas Kedokteran. Tapi di kedokteran saya nggak diterima, Pak. Tapi kalau tadi pilihannya untuk pertimbangannya, Pak, adalah yang murah. Waktu itu Stiken belum ada, Pak, atau IK? Stiken sudah ada dan saya sempat daftar karena kebetulan ada saudara dekat saya yang di Stiken dulu dan promosi mana-mana. Tapi keduluan Fakultas Ekonomi, Pak. Okay. Fakultas Ekonomi. Jadi waktu itu saudara saya itu seorang tokoh di pusat pembukuan, namanya Mas Bagio, Mas Subagio. Saya ingat betul dulu namanya. Dan saya sempat diberikan masukan kalau masuk di waktu itu, seingat saya sudah STAN itu, Pak. Sudah STAN, Pak. Sudah STAN. Jadi sebelum STAN kan ada Stiken ya. Stiken Sekolah Tinggi Ilmu Keuangan Negara. Kemudian sebelumnya ada IIK, Pak. IIK, yang sering diplesetkan hitung-hitung kursus, Pak. Padahal itu Institut Ilmu Keuangan. Keuangan, ya betul. Yeah. Betul, Pak. Jadi singkat cerita akhirnya saya ya udahlah milih Fakultas Ekonomi. Nah, di Fakultas Ekonomi itu karena suasananya mahasiswa baru dan pada saat itu Pak pergantian tahun anggaran zamannya Pak Daud Yusuf itu, Pak. Oh iya. Jadi ke sistem lama ke sistem baru. Jadi saya mendapat privilege untuk mempersingkat kuliah itu. Tetapi saya juga beruntung karena Bapak kena NKK BKK itu juga? Iya, kenapa? Setahun terus setelah itu berubah. Jadi saya mengambil Fakultas Ekonomi yang kemudian lebih banyak mengelola masalah-masalah yang berkaitan dengan kuantitatif. Jadi makanya saya pilih jurusan ekonomi. Dulu namanya ekonomi umum. Kemudian berubah menjadi ekonomi pembangunan, terus yang sekarang ini kan ekonomi orang umum, Pak. Ya, ilmu ekonomi. Itu, Pak. Jadi itu, nah, pada saat saya sudah selesai kuliah, Pak Bima, karena saya sempat jadi asisten dosen, Pak, di sana. Dan pada saat saya jadi asisten dosen itu banyak sekali tokoh-tokoh yang ada di kelas saya waktu itu, gitu ya. Dan saya sebetulnya sudah pengen jadi dosen, Pak. Pengen jadi dosen. Tapi pada saat itu kemudian ada tim Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Pak Marzuki Usman sama Pak Dono Iskandar. Itu waktu itu programnya rekrutmen datang ke masing-masing universitas besar. Dan saya ingat itu sore-sore saya dipanggil senior saya, Mas Budi. Tok, itu ada itu pendaftaran. Saya bilang, aku urung ijazah ya, Mas, gitu. Saya belum punya ijazah, Mas, gitu. Karena saya baru saja lulus, tapi lulus di pendadaran, Pak, istilahnya itu. Ujian wawancara. Nggak apa-apa, kowe gelem lo ya, tapi kalau masuk lo ya, jangan sampai mempermalukan nanti. Iya, terus saya itu langsung tes pada saat itu dengan Pak Marzuki Usman. Pak Marzuki Usman saya cuma dilemparin koran bahasa Inggris, Jakarta Post ya. Baca itu. Ya. Terus apa itu isinya? Nah, jadi memang mungkin karena beliau Pak ya,
beliau kan orang-orang hebat ya Pak, jadi mungkin bisa melihat sebetulnya dari wawancara, dari komunikasi gitu ya, dan mungkin sambil melihat nilai yang ada gitu kan Pak ya. Terus saya udah nggak nganggep Pak itu, karena masuk sih masuk Kementerian Keuangan yang begitu besar cukup dengan wawancara dan udah selesai gitu aja gitu. Tapi Jadi rupanya pada waktu itu Departemen Keuangan itu termasuk yang di kalangan mahasiswa UGM Fakultas Ekonomi itu termasuk yang ya sasaran yang bagus untuk termasuk kerja. yang bagus Pak waktu itu. Jadi di angkatan saya itu sebagian yang anaknya orang kaya-kaya itu kan dia ngambil bisnis atau accounting dan dia terjun ke orang tuanya gitu. Banyak Pak yang jadi tokoh-tokoh. Kemudian kalau yang ilmu ekonomi, dia kalau nggak ke Bank Indonesia, keuangan atau ke Bappenas. Oh iya, iya. Karena ada pendahulu-pendahulu yang ada di situ Pak. Jadi sambil ngobrol-ngobrol gitu kadang-kadang beliau-beliau itu kan cerita. Nah, jadi waktu itu memang ada dilema bagi saya jadi dosen atau saya kerja di Kementerian Keuangan. Kemudian saya komunikasi dengan teman-teman senior gitu yang punya pengalaman, dan ada satu nasihat yang mungkin ini bisa dijadikan sebagai inspirasi. Waktu itu menimbang-nimbang risiko, pro and cons gitu. Kalau sampai nanti kuliah jadi dosen, sampai sekolah ke luar negeri, dapat beasiswa, jadi master, jadi dokter, di kampus itu banyak master sama dokter. Tapi kalau sampai sekolah ke luar negeri tetapi tidak di kampus, mungkin saingan sampai di sana tidak terlalu banyak. Jadi itu yang menjadikan iya kalau misalnya saya sempat sekolah pada saat itu, saya pengen Pak sekolah gitu, saya pengen sekali sekolah S2 S3 gitu, terus iya gitu ya, dan saya sudah ngelamar di tempat lain juga gitu, tetapi saya masih tetap di kampus karena saya masih diminta membantu Pak untuk ngajar sebagai asisten, dan waktu itu jadi asisten itu tetapnya kan di UGM. Tapi dosen itu kan punya mengajar di mana-mana Pak, di swasta-swasta, itu yang sangat menyenangkan gitu, karena dari situ kita bisa terima honor yang lebih baik, jauh lebih baik daripada di. Nah akhirnya sebulan kemudian saya dapat panggilan di Kementerian Keuangan yang saya sama sekali nggak menduga itu masih ada perasaan mana yang harus saya pilih. Jadi saya datang ke seorang sesepuh gitu, dan saya dikasih nasihat, nanti malam sholat istikharah, jangan pikirkan apapun, hatimu berat di mana. Saya kira itu sebuah nasihat yang saya nggak pernah sama sekali melakukan itu. Dan akhirnya saya putuskan, ya udah saya kerja di Kementerian Keuangan. Dan bekerja di Kementerian Keuangan, saya masuk ke 83 itu Pak Radius, namanya Pak Radius. Ketika itu Bapak diberikan pilihan nggak Pak, mau di unit mana?